mengenai Lomba Perpustakaan Desa tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 yang kami hormati dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, yang kami hormati dari Pemerintah Desa Curug Sewu, serta segenap hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wasbillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini dalam acara visitasi Lomba Perpustakaan Desa tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 di Perpusdes Kriya Pustaka Desa Curug Sewu, Kecamatan Patian, Kabupaten Kendal. Dan semoga acara pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Untuk mengawali apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, kami ucapkan selamat datang, sugeng rawuh, ahlan wa sahlan bi hudurikum di Perpusdes Kriya Pustaka Desa Curug Sewu. Sedikit kami sampaikan tentang profil Perpustakaan Desa Kriya Pustaka Desa Curug Sewu, di mana kebetulan kami di sini ditunjuk oleh pemerintah desa sebagai kepala perpustakaan desa dan beserta dengan segenap teman-teman pengelola. Sejarah berdirinya Perpustakaan Desa Curug Sewu yang pertama kali kami bersama kawan-kawan dan rekan-rekan KKN dari IAIN Wali Songo Semarang, karena kebetulan kami desa hampir setiap tahun beberapa mahasiswa kampus di wilayah Semarang dan Yogyakarta bertempat di desa kami. Bersama mbak-mbak KKN itu kami membentuk perpustakaan, tapi sifatnya kalau sekarang barangkali baru pojok baca karena baru lemari baca adanya. Kemudian kami bentuk bernama Iqra dengan segala kekurangan dan ketidaktahuan kami tentang pengelolaan perpustakaan, sehingga dari hal tersebut akhirnya sudah bisa dipastikan terbengkalai dan mangkrak, baru hanya satu keperatan kegiatan saja tidak bisa berjalan. Kemudian dari keprihatinan kami dengan awal donasi 70 buku dari mahasiswa KKN IAIN Semarang itu tersebar di TPQ dan masjid, sehingga kemudian dikelola oleh guru-guru TPQ, karena kebetulan gedung kami untuk perpustakaannya bertempat di gedung TPQ Zahratul Ulum Desa Curug Sewu. Karena kekurangan pemahaman dan pengetahuan inilah menjadikan perpustakaan beberapa kali belum sempat dikenal sudah hilang, sehingga kebetulan pada tahun 2015 kami ditunjuk sebagai Ketua Karang Taruna Desa Curug Sewu dengan kawan-kawan yang terbilang masih muda, kawan-kawan remaja Karang Taruna. Kami mencoba untuk menghidupkan kembali untuk perpustakaan desa, di mana kami beri nama Perpustakaan Remaja. Dan disitulah kami mulai merintis Perpustakaan Desa Kriya Pustaka Desa Curug Sewu. Jalurnya adalah melalui Bapak Munawar yang kami anggap sebagai bapak literasi di Kecamatan Patian. Kami mulai melihat dari 2015 kami menjadi Ketua Karang Taruna, kebetulan mendapatkan kesempatan untuk ikut lomba pilar-pilar Karang Taruna berprestasi, dan kebetulan di tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk peserta 35 kabupaten kota, Desa Curug Sewu meraih juara harapan 2 untuk lomba Karang Taruna berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016. Tahun 2016. Salah satunya adalah karena ada perpustakaan, walaupun dari sisi pengolahan dan sisi administrasinya kami masih sangat jauh dari standar perpustakaan yang Bapak Ibu semua ketahui. Selanjutnya Mas Fai. Nah, ini menjadi tonggak awal kami mengenal, mengetahui, menyelami, sinau, belajar tentang bagaimana menggerakkan literasi, tentang keprihatinan masyarakat dalam bidang literasi, tentang keadaan generasi-generasi muda yang jauh dari literasi, sehingga dari sini kami mengenal bersama Pak Munawar, Kecamatan Patian membentuk namanya forum penggerak
literasi. Di situ kami ada kawan-kawan perpustakaan, ada kawan-kawan TBM, Taman Baca Masyarakat, ada kawan-kawan rumah baca. Dan ini awal kali kami tersentuh hatinya untuk lebih mengembangkan perpustakaan. Mohon izin, ini adalah Desa Bintoro Mulyo, berada di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, di mana warga masyarakatnya Bintoro Mulyo ini kalau mau ke kantor kecamatan harus melalui 4 kabupaten, yaitu Banjarnegara, Wonosobo, Kendal, baru bisa sampai ke wilayah Kabupaten Batang dengan jarak tempuh 3 jam. Misalkan mau mengurus surat menikah, mau mengurus surat-surat di kecamatan harus melalui 3 jam tersebut baru sampai di kantor kecamatan. Karena ini termasuk daerah yang terisolir di Bintoro Mulyo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Bersama Pak Munawar dan teman-teman penggerak literasi ini kami terharu karena anak kelas 4 belum bisa membaca, Bapak Ibu. Kemudian guru harus laju dari rumahnya sampai di sekolahan sekitar jam 10. Ketika jam setengah 12 sudah mendung, maka anak-anak harus dipulangkan karena akses jalannya itu susah. Gurunya kan tidak bisa pulang kalau sudah kehujanan karena harus melewati sungai. Nah, kami menyusuri sungai kurang lebih 45 menit sampai ke lokasi. Kami menginap di sana, kami merasakan bagaimana suasana di kampung Bintoro Mulyo yang sekarang sudah menjadi jalan viral di Ndeles. Jalur Ndeles sampai Dieng itu hanya 15 menit. Ndeles, iya, sampai Dieng hanya 15 menit, yang dulunya 3 jam sekarang 15 menit. Dan ini kami bergerak di sana bersama Pak Munawar. Dari Pak Munawar lah kami mengenal Dinarbus, dinas. Kalau dulu masih Perpusdes nih. Perpusda, mohon maaf. Perpusda, kemudian bersama Pak Kabid, bersama Bukasi, bersama Pak teman-teman Pusling, kami mau dikenalkan, oh Mas, kalau perpus itu harus buat SK desa, harus ada pengolahannya. Kami disekolahkan, kami diajak ke Semarang bertemu dengan Budiana, kami diajak belajar di perpustakaan, magang kurang lebih 1 bulan untuk mengetahui ternyata jauh sekali dari standar perpustakaan yang sudah kami gerakkan. Dari sinilah kami mulai tergerak untuk membangun literasi, khususnya di Desa Curug Sewu dan umumnya di wilayah Kabupaten Kendal. Maka pertama kali bersama Pak Munawar dan para Bapak Ibu dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, kami sangat berterima kasih sekali. Kami dengan modal yang sedikit itu kami bisa mengembangkan perpustakaan. Dari secara umum tentang layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti Pusling, perpustakaan keliling, layanan sirkulasi, layanan multimedia, layanan audiovisual, kemudian layanan yang lain. Kami mencoba untuk menerapkan apa yang kami ketahui dan pasti itu jauh dari kesempurnaan. Maka mohon maaf apabila nanti beberapa yang mungkin belum bisa kami kembangkan. Namun bermodalkan kami bersama kawan-kawan Karang Taruna Desa Curug Sewu. Dengan melihat potensi masyarakat yang ada di wilayah Desa Curug Sewu dengan ketinggian 500 mdpl di wilayah pegunungan, karena kebetulan Kendal dibagi menjadi 2, Kendal Pantura dan Kendal wilayah atas, Kendal Selatan, yang di sini ada 4 kecamatan yang masih gunung lah istilahnya. Kami diceluk di bawah itu wong gunung. Kalau kami wilayah bawah di wong laut begitu. Kami mencoba mengolah dari atas dulu Mas. Ini embrio kami menerapkan revitalisasi perpustakaan sebelum adanya program transformasi. Jadi ini itu wartawan dari kawan namanya Mas Paulus Nugrahajati, penulis juga, banyak buku yang sudah dibuat, sudah dicetak. Dan ternyata apa yang sudah kami lakukan bersama kawan-kawan Karang Taruna ini, kata Bu Hesti dulu masih kasih perpustakaan ya, loh Mas, jenengan itu sudah menerapkan perpus seru ini. Walaupun kami tidak tahu perpus seru itu apa, ternyata kami sudah menerapkan perpus seru itu. Kemudian berikutnya dari kemampuan yang kami miliki dari teman-teman pengurus, berikutnya Mas, itu kami punya bank sampah Bu. Jadi Karang Taruna Desa Curug Sewu itu punya bank sampah namanya Curug Asri, kemudian punya paguyuban ketoprak namanya Argo Budoyo. Dari sini kami mulai lebih nyaman lagi dengan mari kita kembangkan lagi revitalisasinya. Untuk perpus serunya yang disampaikan Bu Hesti itu, ini berbahan dasar karpet talang yang
kami membeli hampir 1 kintal dari bank sampah, ternyata kita jual ke pengepul tidak laku. Nah ini akhirnya dikembangkan sama Mas Ujiyoko, masih pengurus Karang Taruna Desa juga ini, dengan membuat wayang memakai cat sederhana dengan bahan dasar karpet talang. Ketika ada program 76 Happy, kami mencoba membuat wayang karakter. Nah ini kami sudah mulai menerapkan, mengerucut lagi. Ini wajahnya, mohon maaf kalau tidak mirip, ini Mas Tora Sudiro. Ini permintaan dari orang yang mau menikah, wajah suami istrinya, dan ini yang pembuatnya, namanya Mas Ujiyoko. Jadi pakaiannya wayang tapi wajahnya wajah sesuai dengan karakter. Ternyata ini menarik bagi lingkungan hidup untuk mengembangkan bank sampahnya, sehingga di sini kami semakin termotivasi lagi untuk lebih mengembangkan. Selanjutnya Mas Fai, ini bank sampah hasil karya kami, lampu piston, mohon maaf itu sisanya, dan itu sudah tidak jalan lagi karena butuh sebuah keterampilan khusus, dan kebetulan sekarang pembuatnya sudah di Lampung, sudah ganti haluan. Tapi alhamdulillah kami mengikuti kegiatan pengolahan sampah di Yogyakarta dengan nama Duart Art, itu meraih juara 2 untuk wilayah DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian berikutnya, ini kami juga punya grup orkes. Selanjutnya perlu aja. Nah ini ketoprak yang kami rintis setelah kami menjadi pengurus Karang Taruna, yang katanya Bu Hesti itu ini sudah berpusat rumah. Langsung ke video saja. Setelah membaca buku di perpus ini, saya mencoba di rumah untuk memelihara burung, meneraklah istilahnya bersama suami untuk menghasilkan rezekilah semampunya, sedikit demi sedikit lumayan bisa membantu Gria Pustaka ini. Adanya perpustakaan Gria Pustaka di Suluk Sewu itu sangat bermanfaat, dan setelah saya jalani tentang membaca buku itu sangat bermanfaat bagi saya dan juga menghasilkan sedikit uang, dan alhamdulillah untuk walaupun itu sedikit dari penghasilan penjualan budidaya tanaman pembibitan itu saya sumbangkan ke Gria Pustaka Suluk Sewu. Saya sebagai peternak ayam pedaging yang selama ini mengikuti program dari PT, kami ingin peternak kami ini berhasil dengan baik, namun pakannya tidak begitu full pada standarnya. Kemudian kami berusaha untuk bagaimana ayam bisa lebih sehat, cepat gemuk, dan kami mengambil dari bahan-bahan alami seperti kunir, jahe, temulawak, kentur, dan sebagainya yang kami padukan untuk melengkapi daripada kesehatan ternak tersebut, sehingga ayamnya sehat-sehat dan bisa gemuk-gemuk. Dan itu semuanya tidak lepas dari saya buka-buka buku di Gria Pustaka sebelah. Alhamdulillah di sana menemukan buku ini. Dengan buku ini kami baca-baca, akhirnya kami praktekkan, ternyata hasilnya bagus sekali. Sehingga dengan demikian kami ingin selalu mencari buku-buku yang menunjang usaha kami. Kami mohon Gria Pustaka bisa menyediakan buku-buku yang mana buku-buku tersebut akan bermanfaat bagi kami dan teman-teman kami, sehingga kalau kami panen dan merasa berhasil dari ditunjang oleh pustaka itu, kami akan memberikan
bagian daripada hasil kami untuk membantu Gria Pustaka. Alhamdulillah sak sampunipun wonten perpustakaan Gria Pustaka wonten ing dusun kawula menika. Kawula sakmenika ingkang waune mboten saged napa-napa lan mboten mangertos menapa-menapa. Kanthi maos buku wonten ing perpustakaan saniki kula saged ngrajut tas kados menika. Ananging waune kula ngrajute kalih benang nilon. Saniki benang nilon menika kok raginipun sampun awis sanget njur kula njajal kalian benang tali rafia. Kula wone ngempalaken bekas tali-tali dagangan kula kantenan kula menika wonten griya nggih sadean sekedhik-sekedhik njur tali menika kok tak disawang kok kados mboten wonten manfaate njur kula kempalaken kula cobi kula rajut samenika dados menika. Alhamdulillah kantenan zaman menika sampun kathah HP ingkang canggih terus lari kula ingkang ngonlen-ngonlenaken terus alhamdulillah sampun melampah dugi sakmenika lan saged nambahi rezekinipun keluarga kula ngantos sakmenika. Alhamdulillah sak sampunipun kawula maca-maca teng Gria Pustaka sambil ngomong cucu kawula maca-maca buku menika. Alhamdulillah damel kue enak. Alhamdulillah tonggo-tonggo menika kami pesen kangge hajatan. Alhamdulillah wontenipun Gria Pustaka bermanfaat kangge masyarakat lingkungan sekitarnya. Kemudian karena ini pandemi juga kami memanfaatkan perpustakaan untuk memberikan bimbingan belajar bagi siswa yang masih daring sampai sekarang. Kebetulan kami juga menjadi guru, istri juga menjadi guru, dan beberapa teman aktivis perpustakaan juga guru, sehingga bisa dimanfaatkan di sela-sela waktu yang tidak aktif untuk memberikan pembelajaran kepada adik-adik yang ada di sekitar sini. Dan itulah kami merasa bahwa konsep kami perpustakaan yang berbasis kebutuhan masyarakat itu sudah kami terapkan walaupun pastinya banyak kekurangan. Sehingga dari situ mohon support dan doanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Kami tutup wawul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Din Apus Kabupaten Kendal yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Perpustakaan Bapak Setiadi, yang kami hormati pemerintah Desa Curug Sewu, yang kami hormati Ketua Pengelola Perpustakaan Gria Pustaka beserta jajarannya. Pertama-tama kami mengaturkan terima kasih dan puji syukur kepada Allah SWT bahwa semata-mata atas limpahan hidayahnya kita dapat berkumpul di salah satu ruang perpustakaan Gria Pustaka dalam keadaan sehat walafiat guna mengadakan visitasi perpustakaan Gria Pustaka. Kami mengucapkan selamat kepada segenap jajaran Dinapus Kabupaten Kendal dan juga pemerintah desa serta pengelola perpustakaan atas capaian prestasinya sehingga perpustakaan Gria Pustaka ini dapat masuk nominasi 6 besar. Jadi setidaknya secara regional Provinsi Jawa Tengah Gria Pustaka ini sudah nomor 6 sejelek-jeleknya. Syukur bisa lebih naik. Dan ini luar biasa karena mengalahkan Kota Semarang dan lain-lainnya. Jadi dari 35, 6 yang dinominasikan termasuk Kendal. Berarti mengalahkan Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Solo itu yang kota-kota itu malah kok kalahnya. Jadi ya bukan berarti kalahan ya, tapi kok tidak bisa menyajikan seperti teman-teman yang ada di kabupaten, khususnya Kabupaten Kendal. Jadi setelah kita mengadakan penilaian secara administratif,
Maka seperti tadi saya sampaikan, ada 6 perpustakaan desa yang dinominasikan untuk maju ke tingkat nasional. Dan dari 6 ini salah satunya adalah Gria Pustaka Kabupaten Kendal, dan akan kita saring jadi satu untuk dimajukan sebagai wakil Provinsi Jawa Tengah. Dan kami langsung saja, terima kasih, tidak ada seremoni. Dan selanjutnya kami akan langsung, kami ada 5 juri. Sementara komponennya yang dinilai atau aspeknya itu ada 10. Berarti satu orang mengampu 2 komponen. Nah, jadi kita langsung aja. Misalnya saya itu komponen 1 dan 2, yaitu masalah struktur organisasi dan gedung. Saya dengan siapa nanti kita akan mengecek. Jadi memang kami suan ke sini itu untuk ngecek. Jadi apakah jawaban-jawaban yang dikirim oleh Mas Aris beserta jajarannya ke kantor kami beberapa waktu yang lalu ini kita cocokkan. Apakah sesuai tidak dengan apa yang panjenengan jawab dengan yang ada kenyataan di lapangan. Nah, ini untuk menghindarkan hal-hal yang perang berkas. Jadi seolah-olah di berkas bagus tapi kenyataannya tidak, atau sebaliknya. Mungkin panjenengan terlalu rendah menilai diri sendiri, padahal sebenarnya lebih daripada itu. Saya lihat misalnya nomor 1, perpustakaan didirikan oleh kan ada ABC, panjenengan pilihnya kok desa. Itu kalau itu misalnya desa beserta musyawarah desa dengan masyarakat, ya itu kan nilainya lebih tinggi ya. Jadi kita cek lagi. Kalau cuma desa apa kan nilainya rendah, itu misalnya. Jadi mungkin itu, dan kita untuk menyingkat waktu karena kami besok harus juga ke Kabupaten Semarang. Setelah keliling ya kami dari mulai Brebes, kemudian Wonosobo, kemudian Sragen, dan kemudian Blora. Ini kami kan cukup jauh-jauh ya. Sekarang ke Kendal dan besok ke Kabupaten Semarang. Mungkin begitu, saya lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.